Kane versus Mbappe. War perebutan sepatu emas Piala Dunia memanas. New York. Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi panggung pertempuran taktis antar negara terbesar dalam sejarah sepak bola. Di balik persaingan memperebutkan trofi berlapis emas 18 karat yang sakral itu, sebuah perang dingin yang membara di lini depan kini resmi mencapai titik didih. Babak perempat final baru saja usai, dan dunia sepak bola kini tertuju pada satu narasi individu yang paling megah di dekade ini. Perang terbuka perebutan sepatu emas atau Golden Boot antara Harry Kane dan Kylian Mbappe. Dua kapten, dua jimat keberuntungan, dan dua predator kotak penalti dengan gaya bermain yang bertolak belakang. Ketika Kylian Mbappe mencetak sejarah abadi dengan meruntuhkan rekor gol sepanjang masa Miroslav Klose lewat gol ke-17-nya saat Prancis mengandaskan Maroko, Harry Kane langsung merespons beberapa jam kemudian. Lewat satu sontekan maut yang meruntuhkan Norwegia, Kane memastikan namanya tetap mengintip tajam di spion target sang mega bintang Prancis. Dengan turnamen yang kini menyisakan babak semifinal dan final, persaingan mencetak gol ini berubah menjadi arena gladiator modern. Ini bukan lagi sekadar statistik di atas kertas. Ini adalah pertarungan harga diri, pembuktian warisan, dan perang klaim tentang siapa striker terbaik di bumi saat ini. Dua filosofi gol, kecepatan eksplosif versus inteligensia kotak penalti. Melihat persaingan Mbappe dan Kane adalah melihat dua mazhab sepak bola yang berbeda dalam cara menghukum lini pertahanan lawan. Keduanya adalah maestro, namun alat musik yang mereka mainkan sangat kontras. Kylian Mbappe, senjata pemusnah massal berbasis akselerasi. Di usia 27 tahun, Kylian Mbappe berada di puncak absolut kekuatan fisiknya. Di Piala Dunia 2026, ia tidak sekadar bermain sepak bola, ia meneror bek lawan. Dengan tabungan 5 gol di edisi kali ini, dan total 17 gol sepanjang sejarah Piala Dunia, Mbappe adalah definisi dari efisiensi transisi. Gaya bermain Mbappe mengandalkan ruang vertikal. Begitu tim lawan melakukan kesalahan di lini tengah, Mbappe akan mengeksploitasi celah dengan kecepatan lari yang konstan, menembus angka 36 km per jam. Golnya ke gawang Maroko adalah buktinya. Satu akselerasi, satu potong gerakan ke dalam, dan tembakan melengkung horizontal tanpa ampun. Lawan tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi mereka secara fisik tidak cukup cepat untuk menghentikannya. Harry Kane, sang konduktor yang menjelma jadi algojo. Di sisi lain benua, Harry Kane, 32 tahun, adalah antitesis dari Mbappe. Kane tidak memiliki kecepatan kilat. Ia tidak akan melewati 3 bek lawan dengan step over cepat. Namun, Kane memiliki sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit striker dalam sejarah. Intelijensia ruang yang mutlak dan akurasi tembakan kedua kaki yang setara. Dengan 4 gol yang sudah dikantonginya di Piala Dunia 2026, Kane merayap perlahan namun pasti. Gaya bermain Kane di bawah Gareth Southgate sangat cair. Ia sering turun jauh ke lini tengah, bertindak sebagai false nine untuk membagi bola kepada Bukayo Saka atau Marcus Rashford,
sebelum tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti pada detik yang tepat. Golnya melawan Norwegia adalah bukti dari penempatan posisi yang jenius. Ia tidak lari cepat, ia hanya tahu kemana bola akan jatuh sebelum bek lawan menyadarinya. Kilas balik statistik. Sejarah sepatu emas yang menjadi saksi. Persaingan ini menjadi sangat panas, karena kedua pemain bukanlah orang asing bagi penghargaan Golden Boot. Mereka tahu persis bagaimana rasanya berdiri di podium tertinggi sebagai pencetak gol terbanyak sejagat. Harry Kane, 2018. Kane memenangkan sepatu emas pada Piala Dunia 2018 di Rusia dengan koleksi 6 gol. Saat itu, ia memimpin generasi baru tiga singa menembus semifinal. Kane adalah tipe pemain yang mengunci penghargaan ini lewat efisiensi bola mati dan penalti yang dingin. Kylian Mbappe, 2022. 4 tahun kemudian di Qatar, giliran Mbappe yang menggila. Ia menyabet sepatu emas dengan 8 gol, termasuk hat-trick paling ikonik di laga final melawan Argentina. Mbappe menunjukkan bahwa ia bisa mencetak gol di laga paling krusial di bawah tekanan jutaan manusia. Di Piala Dunia 2026, sejarah itu bertabrakan. Jika Mbappe berhasil mempertahankan posisinya di puncak top skor hingga akhir turnamen, ia akan menjadi pemain pertama sejak Fafa dan Pele yang memenangkan penghargaan pencetak gol terbanyak atau mempertahankan dominasi di level tertinggi. Sebaliknya, jika Kane berhasil menyalip Mbappe di 2 laga sisa, ia akan bergabung dengan legenda seperti Ronaldo Nazario sebagai pemain yang memenangkan 2 sepatu emas di edisi Piala Dunia yang berbeda. Pemain jumlah gol 2026. Total gol Piala Dunia. Gelar sepatu emas sebelumnya. Kylian Mbappe, Prancis, 517, 2022, 8 gol. Harry Kane, Inggris, 412, 2018, 6 gol. Faktor pendukung. Siapa pelayan terbaik di lini tengah? Seorang striker, sehebat apapun dia, tetap membutuhkan pasokan peluru yang matang. Disinilah peta persaingan sepatu emas ini meluas menjadi perang kreativitas lini tengah masing-masing negara. Skuad pelayan Mbappe, dinamisme dan kreativitas Prancis. Mbappe sangat diuntungkan oleh sistem permainan Didier Deschamps yang sangat dinamis. Di belakangnya, ada Antoine Griezmann yang bertindak sebagai otak serangan. Visi bermain Griezmann yang bisa mendikte tempo permainan adalah alasan utama mengapa Mbappe bisa mendapatkan ruang tembak bersih. Selain itu, pergerakan melebar dari Ousmane Dembélé dan Bradley Barcola memaksa bek lawan untuk membagi fokus, memberikan Mbappe situasi 1 lawan 1 yang sangat ia sukai. Skuad pelayan Kane, poros kembar Jude dan Foden. Di kubu Inggris, Harry Kane dimanjakan oleh generasi lini tengah paling kreatif yang pernah dimiliki 3 singa. Keberadaan Jude Bellingham di posisi nomor 10 adalah berkah terbesar bagi Kane. Bellingham sering melakukan tusukan yang memecah konsentrasi bek tengah lawan, memberikan ruang bagi Kane untuk melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Jangan lupakan pula Phil Foden dan Cole Palmer, 2 pemain yang memiliki akurasi umpan kunci di sepertiga akhir yang sangat mematikan.
Lini tengah Inggris saat ini dinilai lebih kreatif dalam membongkar pertahanan rapat dibandingkan Prancis. Dampak psikologis. Tekanan ban kapten di lengan. Satu hal yang menyamakan Kane dan Mbappe di turnamen ini adalah beban kepemimpinan. Keduanya adalah kapten utama dari masing-masing tim nasional. Ban kapten ini membawa dimensi psikologis yang luar biasa dalam perburuan sepatu emas. Bagi Mbappe, mencetak gol adalah cara dia memimpin. Ia adalah tipe kapten yang menuntut bola di saat-saat kritis, berteriak lewat aksi nyatanya di lapangan. Tekanan untuk mempertahankan gelar juara dunia dan statusnya sebagai pemain terbaik baru dunia membuatnya bermain dengan ego yang terukur namun sangat tajam. Bagi Harry Kane, kepemimpinannya lebih bersifat komunal. Kane tidak keberatan jika tidak mencetak gol dalam satu pertandingan, asalkan Inggris menang. Namun justru mentalitas tanpa pamrih ini yang seringkali membuatnya berada di posisi yang tepat. Ketika Kane bermain lebih santai dan mengutamakan kolektivitas tim, gol justru datang dengan sendirinya, seperti magnet. 2 langkah menuju keabadian. Dengan babak semifinal yang sudah di depan mata, hitung-hitungan matematika sepatu emas ini menjadi sangat krusial. 1 gol saja di babak semifinal bisa mengubah arah sejarah. Jika Prancis dan Inggris sama-sama berhasil mengalahkan lawan mereka di semifinal, dunia akan disuguhkan partai final impian, Prancis versus Inggris di New York. Laga itu tidak hanya akan menjadi penentu siapa negara terbaik di dunia, tetapi juga menjadi babak final langsung dari tarung 1 lawan 1 antara Kane dan Mbappe untuk memperebutkan sepatu emas. Persaingan ini memanas bukan hanya karena jumlah gol mereka yang sangat dekat, tetapi karena kita tahu kedua pemain ini tidak akan melepaskan pedal gas sedikit pun. Mbappe ingin memperlebar jarak rekor dunianya menjadi angka yang mustahil dikejar generasi berikutnya. Kane ingin mengukir namanya di puncak tertinggi sepak bola Inggris, membawa trofi itu pulang sekaligus membungkam para pengkritik yang menyebutnya tidak bisa memenangkan trofi besar. Perang telah diumumkan, senjata telah disiapkan, dan panggung semifinal sudah dialiri listrik ketegangan. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan membawa pulang sepatu emas Piala Dunia 2026? Apakah sang pelari kilat dari Paris atau sang penguasa ruang dari London? 2 pertandingan sisa akan menjadi saksi runtuhnya salah satu ego terbesar di sepak bola modern.